syahdan adalah syurut, syarat-syarat sujud itu 9 perkara. Jadi apabila satu dari 9 ini tidak tercukupi, maka berarti sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, maka sholatnya pun pasti tidak sah, karena sujud rukun sholat. Maka tak boleh tidak, mesti 9 syarat sah sujud ini wajib dipenuhi. Mana yang 9 tuh? Pertama, syarat yang pertama tomakninah di dalamnya, di dalam sujud itu. Makna tomakninah, berhenti dia sejenak di dalam sujud tuh. Minimal apabila ia membaca sekali tasbih pada sujud, durasi waktu dia sekali tasbih itu sudah bisa dihitung tomakninah. Ini pun masih ada ustadz salah menjelaskan. Katanya kalau kita sujud atau ruku nggak ada tomakninahnya, nggak sah. Makanya kita sujud, ruku, berhenti dulu sebentar, baru baca tasbih. Baru kita i'tidal, baru kita duduk. Kalau enggak, begitu sujud, begitu ruku, langsung baca tasbih, berarti enggak ada tomakninahnya, enggak sah semuanya. Kayak gitulah dan jelaskan tomakninah. Apa enggak batal semua sebagai orang ini? Ya rata-rata kita kan sampai Allahu Akbar, Subhanallah. Mana ada kita berhenti dulu baru baca. Karena tomakninah itu yang penting di rukuknya itu ada berhenti sejenak. Mau baca nggak baca, itu bacaannya kan sunat. Yang rukun kan rukuknya, yang rukun sujudnya. Disyaratkan waktu sujud, waktu rukuk berhenti sebentar. Berhentinya itu mau baca nggak baca terserah, pokoknya berhenti, udah tomakninah. Apakah berhenti nggak baca atau berhenti baca, intinya berhenti di situ, udah tomakninah. Nah, dia memahami tomakninah sebaik sujud, berhenti dulu sebentar tomakninah, baru baca. Habis baca, baru bangkit. Kalau sebaik sujud terus baca, habis baca terus bangkit, berarti nggak ada tomakninahnya. Aneh ustadznya. Inilah kalau nggak betul-betul baca, dia memahami sendiri pengertian tomakninah ini. Nggak digurukannya sama guru, menjelaskan tomakninah itu kayak mana. Jadi dipahamkannya sendiri. Kayak gitu dipahamkannya. Apa nggak rusak sebagai orang? Padahal yang penting ketika waktu sujud, jangan sampai sujud cus langsung naik ngangkat kepala, itu baru yang nggak ada. Itu yang nggak ada tomakninah namanya. Tapi kalau sujud baca, sekali aja dia baca, durasi waktu dia baca sekali itu sudah bisa dihitung sebagai tomakninah. Ini dia dipisahkannya antara baca sama tomakninah. Tomakninah lain, baca lain. Padahal baca itu sesuatu yang disunatkan. Intinya ketika dia sujud ada berhentinya. Saat dia berhenti itu, itulah tomakninah. Mau ketika waktu berhenti tomakninah itu dia baca atau nggak baca, itu perkara sunat bacanya. Jadi bukan berarti tomakninah dulu baru baca. Kalau nggak tomakninah langsung baca, maka dia dihitung nggak ada tomakninah.
Loh, baca itu berhenti nggak? Berhenti. Ya udah, itulah tamak nina. Sama dia itu bukan tamak nina. Tamak nina itu berhenti, hening, nggak ada baca apa-apa. Itu tamak nina, baru baca. Salah kan? Salah aja. Nah, inilah. Mudah-mudahan ada videonya nih. Didengar dia lain. Salah itu yang dipahamkan kayak gitu. Maka tiada memadai sujud dengan tiada tomak nina. Sujud kalau nggak ada tomak ninanya nggak sah. Kan sekilas gini aja kan gini dia. Dia memahaminya kayak gitu. Kok bisa gitu? Orang nggak ngaji sama guru gitu lah. Pikiran dia lah yang main di sini. Sama dia sujud lain, bacaannya lain, tomak ninahnya lain. Jadi sujud, tomak ninah dulu, berhenti, baru baca. Kalau sujud nggak ada berhentinya, langsung baca, terus bangkit, dianggap nggak ada tomak ninah. Berarti nggak sah. Gitu dia memahami tomak ninah. Gitu jawab. Iya. Tapi memahami tomak ninah gitu. Jawar. Rumahnya dekat masjid pun diam-diam aja. Dikasih tahu juga itu Ustaz, tapi bisik-bisik masih tahu. Hah? Oh, nggak tahu orangnya. Oh. Dengar aja. Berarti dia nggak ke masjid. Berarti dia di rumah bayangnya. Nah, ada rumah. Baik. Jadi jamaah yang udah ngaji-ngaji kan komplain untuk memastikan betul nggak yang dibilang dia, waktu ngaji sama kita nanya, ya kita jelaskan sama orang nanya, kita jelaskan yang sebetulnya kayak gini juga jelaskannya. Nazirnya bilang, katanya sih kita nggak dengar sendiri. Betulnya, maunya kalau ngaji-ngaji aja lah, Wak. Cocok ambil, tak cocok usah. Jangan dilaga-laga ustadznya, kata. Jangan dilaga-laga ustadznya. Kita bukan laga, kata yang ngaji. Kita ingin kejelasan, betul nggak yang disampaikannya itu. Jadi supaya kalau memang nggak betul, ya kan kita tolak. Kalau yang betul ya kita terima, gitu. Berarti betul. Perlu ada yang banding, karena yang kita dengar nggak kayak gitu pengertian tomak nina. Jadi kan bikin kita jadi kayak mana yang betul. Maka kita tegaskan lagi, kita tanya sama ustadz yang biasa kita pun ngaji gitu. Itu yang maksud kita, bukan nak laga-laga katanya. Kalau mertua mantan mertua, umpama kita udah anaknya meninggal, istrinya lah, anak mertua itu meninggal, itu kita nikah sama yang lain, itu tak mahram lagi karena mantan mertua. Waktu masih hidup istri, iya itu mahram sama kita, nggak boleh kita nikah sama dia, mahram. Wudu nggak batal. Tapi kalau umpama meninggal istri, itu kita menikah sama yang lain, sudah wudu kita batal sama mertua itu. Datang jamaah, kalau batal wudunya Pak Ustadz, bolehlah kita nikah sama mertua tuh. Baru bingung ya. Tunggu dulu, pending dulu. Itulah, karena dia tak paham mahram yang mu'abbad sama yang tidak mu'abbad, tak paham. Pikir hatinya mau disamakan kayak menikahi adik ipar, menjamak. Kalau menjamak ya memang selama dia
masih sama kakaknya, tak boleh menikah sama adiknya. Tapi kalau kakaknya meninggal atau diceraikan kakaknya, habis idah sama kakaknya, ya udah boleh nikah sama adiknya. Itu pun bukan namanya mahram. Mahram dalam artian yang enggak batal wudu. Wudu tetap batal. Ini mahram haram nikah ala sabilil jam'i, disebabkan jalan menghimpun. Karena menghimpunnya itu bukan atas jalan selama-lamanya mahram, bukan. Kalau mertua sampai kapanpun mahram. Umpama udah nikah pun sama orang lain, dia bukan anaknya lagi, itu mertua tetap mahram, tak boleh nikah. Wudu ya tetap nggak batal. Dia bilang katanya wudunya batal kalau udah nikah sama bukan anaknya lagi, sama perempuan lain. Itu kan mantan mertua, mantan. Ini nggak batal wudu. Wudunya jadi batal. Kalau wudunya batal berarti boleh nikah. Berarti nggak selama-lamanya lah. Padahal mertua sama ke orang tua selama-lamanya itu jadi mahram. Sampai kapanpun. Sama kayak bapak tiri sama anak tiri, dan dinikahinya mamanya campur, sampai kapanpun anak tiri itu ya mahram. Bukan meninggal bapak mamanya boleh nikah sama anaknya, ganti tikar anaknya, ganti tikar, mana bisa. Ini ada mahram selama-lamanya. Baik, dah.